Skandal baru tuan rumah Thailand sampai dibawa ke jalur hukum. Prabowo janjikan bonus berlipat untuk atlet SEA Games. Seleksi ketat timnas Indonesia U20 di bawah sentuhan Novo Arianto. Fakta skuad Garuda Muda dirugikan jadwal SEA Games 2025. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Seleksi ketat timnas Indonesia U20 di bawah sentuhan Novo Arianto. Kita buka hari ini dengan kabar panas dari dapur sepak bola nasional. Di tengah hiruk-pikuk persiapan SEA Games, PSSI tetap tancap gas soal regenerasi. Novo Arianto pun resmi memulai seleksi timnas U20 dengan standar super ketat untuk membangun fondasi skuad masa depan. Seperti mana diketahui, Novo Arianto resmi naik kelas setelah membawa tim U17 menembus Piala Dunia 2025 dan kini ia memegang kendali penuh proyek besar timnas U20. Targetnya bukan main, lolos ke Piala Asia U20 2027 sekaligus tiket Piala Dunia 2027. Tantangan panjang yang mau tak mau harus dijalani dengan ketelitian ekstra karena masa persiapan yang cukup luas bisa berubah jadi bumerang kalau tak dimanfaatkan maksimal. Seleksi tahap pertama sudah ditutup dan Nova menyeratkan bahwa proses ini hanyalah pintu masuk menuju pencarian pemain terbaik yang jumlahnya, kalau bisa, selapis dengan harapan publik yang kadang berlebihan. Beruntungnya, ia sudah punya fondasi dari para pemain U17 yang sebelumnya ia bentuk, jadi proses penyaringan ini tak dimulai dari nol, meski tetap saja melelahkan seperti mencari jarum emas di tumpukan jarum biasa. Ia menegaskan bahwa objektivitas adalah harga mati, apalagi kebutuhan tim tak bisa ditawar dan jumlah kandidat hampir tak ada habisnya. Proses panjang ini menurutnya adalah satu-satunya jalan agar regenerasi timnas senior tidak cuma jadi slogan tahunan yang numpang lewat. Pastinya, dalam mencari komposisi awal timnas U20 kami perlu melihat kembali talenta-talenta terbaik yang ada, ujarnya. Nova paham betul bahwa membangun tim muda bukan soal menang hari ini, tapi soal mencetak pemain yang bisa berdiri tegak di masa depan. Jika semua elemen memiliki pola pikir yang sama, perkembangan nyata bukan lagi sekedar wacana manis, tapi sesuatu yang benar-benar bisa diraih. Fakta skuad Garuda Muda dirugikan jadwal SEA Games 2025. Di balik ambisi besar memburu emas, muncul satu faktor non-teknis yang justru bikin Indonesia ketar-ketir. Jadwal laga yang disusun panitia lokal Thailand dinilai merugikan Garuda Muda, membuka fakta bahwa perjalanan di SEA Games 2025 tak akan semulus ekspektasi. Perlu diketahui, berdasarkan drawing Indonesia ditempatkan di grup C bareng Filipina dan Myanmar. Awalnya, grup ini lebih ramai karena ada Singapura. Tapi setelah Kamboja mundur, panitia langsung memindahkan Singapura ke grup A dan otomatis bikin jadwal seluruh grup ikut dirombak. Masalah mulai muncul ketika jadwal baru itu keluar. Indonesia harus main lawan Filipina dulu. Lalu 4 hari saja sudah harus turun lagi lawan Myanmar. Semua laga grup C digelar di Stadion 700 tahun Anniversary Chiang Mai. Kedengarannya biasa aja, sampai ketahuan kalau cuma Indonesia, satu-satunya tim pot 1 yang dikasih jeda sesempit itu. Sementara itu Thailand dan Vietnam yang juga tim unggulan malah mendapat jeda super nyaman 8 hari penuh sebelum laga kedua. Thailand bahkan sudah pesta gol 6-1 lawan Timor Leste, sementara Vietnam menang tipis 2-1 lawan Laos, dan keduanya tetap punya waktu istirahat yang nyaman. Di grup C sendiri, yang paling santai justru Myanmar karena mereka main tanggal 5 dan 12 Desember. Meski begitu, perubahan jadwal ini tetap disikapi positif oleh Sumarji karena Indonesia cuma perlu main 2 kali di fase grup. Dengan status juara bertahan, Indonesia tetap dijagokan melaju sebagai juara grup atau minimal masuk semifinal lewat slot runner-up terbaik. Meski jadwalnya jelas terasa kurang adil buat Garuda Muda yang harus kerja ekstra keras dibanding rival-rivalnya. Skandal baru tuan rumah Thailand sampai dibawa ke jalur hukum. Fokus berikutnya beralih ke drama baru dari tuan rumah Thailand. SEA Games 2025 yang sudah penuh isu banjir dan infrastruktur amburadul kini diterpa skandal lebih serius, bahkan berpotensi masuk ranah hukum menurut laporan terbaru yang bikin ASEAN ikut mengernyitkan dahi.
Seperti mana diketahui, menjelang pembukaan SEA Games 2025, Thailand kembali terseret drama baru yang membuat reputasi tuan rumahnya makin ambyar. Setelah Songkla dicoret karena banjir, kini giliran Chonburi, venue penting untuk sepak bola putri, angkat besi, hoki, dan golf yang ikut kena getahnya. Renovasi fasilitas yang harusnya jadi prioritas malah terancam berhenti total karena satu kontraktor memilih cabut. Mereka mengaku panitia tak kunjung membayar uang muka yang dijanjikan, padahal pekerjaan sudah terlanjur dimulai. Drama tidak berhenti di konstruksi. Seorang sutradara acara, Roeng Rit, mengeluh bahwa proyek yang ia garap setengah tahun lebih dibatalkan tanpa bayaran sepeser pun. Tak lama kemudian, situasi makin panas setelah penyanyi Pat Claire ikut melontarkan kritik menuduh panitia bak membakar anggaran negara sambil mempertontonkan ketidakprofesionalan tingkat dewa. Semua kekacauan ini menumpuk di atas daftar blunder yang sudah lebih dulu viral. Mulai dari bendera negara salah tampil di situs resmi, lagu kebangsaan tak diputar, sampai pengumuman yang tertukar seperti admin panik di detik terakhir. Kontroversi demi kontroversi membuat persiapan SEA Games 2025 terlihat seperti reality show tak berujung, dan kini beberapa pihak bahkan mempertimbangkan membawa masalah ini ke ranah hukum. Thailand yang awalnya ingin tampil memukau sebagai tuan rumah justru keteteran menghadapi skandal yang makin hari makin besar, seolah ajang internasional ini berubah jadi panggung drama nasional. Prabowo janjikan bonus berlipat untuk atlet SEA Games. Kita akhiri dengan kabar menggembirakan dari pucuk tertinggi negeri. Presiden Prabowo menunjukkan dukungan penuh untuk para atlet jelang SEA Games 2025, bukan cuma lewat ucapan, tapi juga dengan janji bonus yang langsung bikin semangat tim melesat naik. Ya, seperti mana diketahui, saat acara pelepasan kontingen di Istana Negara, suasana yang awalnya formal langsung berubah heboh ketika Prabowo melempar wacana buat para atlet. Ia meminta agar bonus emas dinaikkan dari 500 juta rupiah menjadi 1 miliar. Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif, ya bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu, bisa. Momen itu langsung meledak. Atlet dan ofisial berdiri memberi tepuk tangan panjang. Prabowo kemudian menegaskan bahwa bonus bukan sekedar hadiah, tetapi simbol penghargaan untuk perjuangan yang sering tak terlihat, latihan panjang, disiplin brutal, dan beban membawa nama bangsa. Ia juga menyampaikan bahwa para atlet memang tidak bertanding demi uang semata. Namun, apresiasi sebesar itu jelas bisa membantu karir mereka dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menghormati para pejuang olahraga. Kenaikan ini tergolong luar biasa. SEA Games 2023 saja hanya memberikan sekitar 524 juta untuk emas nomor individu. Dan kini nilainya hampir 2 kali lipat, seperti upgrade besar-besaran menjelang turnamen. Harapannya, kebijakan ini membuat para atlet makin termotivasi, tampil tanpa kompromi, dan pulang dengan pundi-pundi emas yang lebih banyak dari sebelumnya.